Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan ini saya sampaikan supaya Anda memiliki gambaran dari mana sebaiknya Anda mulai mempelajari sesuatu, khususnya dengan bisnis yang menggunakan konsep networking atau konsep jaringan. Pada tahun 1992, saya mulai terjun di dalam bisnis networking dan saya waktu itu memulainya dengan mempelajari produk. Sehebat apa produknya, apa manfaatnya, melihat bukti orang-orang yang sudah mengkonsumsinya, dan lain sebagainya. Dari sisi ini saja, sebetulnya sudah terjadi glorifikasi, dibesar-besarkan. Kalau dibesar-besarkan sesuai dengan apa adanya, mungkin itu tidak terlalu jadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika terjadi overclaim atau klaim yang berlebihan tentang manfaat produk yang ada. Dan ketika saya mengajak orang lain untuk bergabung di bisnis tersebut, hal ini pula yang saya tularkan kepada orang lain. Berbarengan dengan produk, saya pun mulai mempelajari marketing plan-nya, sistem bisnisnya, sistem pembagian hasilnya, dan lain sebagainya. Jargon yang dikembangkan atau istilah yang digembar-gemborkan adalah financial freedom, kebebasan keuangan. Semua orang mengatakan bahwa sistem bisnisnya memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mendapatkan penghasilan yang tidak terhingga. Cukup rumit dan sulit untuk dipahami marketing plan yang ada pada waktu itu, dan yang paling tidak terasa adalah bahwa ternyata banyak manipulasi di dalamnya. Untuk mengetahui sampai ke sana tentu dibutuhkan waktu yang seringkali tidak sebentar. Dalam proses mempelajari dan memahami marketing plan ini, saya mulai mengikuti training-training di satu pertemuan ke pertemuan lain, di satu gedung ke gedung lain. Pembicaranya adalah apa yang disebut dengan leader. Kumpulan leader tersebut dinamakan support system. Dari awal sang leader tersebut sudah dikultuskan, betapa hebatnya dia, betapa besar bonusnya, dan disebutlah sebagai Maha Bintang. Luar biasa, namanya Maha Bintang. Itu adalah bentuk pengkultusan. Apapun yang diucapkannya harus didengarkan dan harus diikuti, kurang lebih seperti itulah. Sehingga semua orang yang hadir di dalam pertemuan ingin menjadi leader, ingin menjadi Maha Bintang. Dengan kata lain, ingin sukses. Dan kesuksesan yang diajarkan adalah ukurannya di dalam bentuk materi. Bonus yang besar, mobil mewah, rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri, dan hedonisme yang lainnya. Dan tentu saja yang mereka ajarkan untuk mencapai kesuksesan tersebut adalah kerja keras. Bekerja siang malam, dimanapun, kapanpun, hanya untuk mengembangkan bisnis tersebut, mengajak siapapun untuk bergabung di dalamnya. Itu adalah ajarannya. Sekali lagi, mengajak siapapun untuk bergabung di dalamnya, agar kita memiliki jaringan bisnis yang besar dan luas. Di dalam pendidikan kerja keras ini, arahannya adalah fokus. Kalau perlu tinggalkan pekerjaan yang lain, fokus di bisnis ini saja. Hal itulah kurang lebih secara umum yang disampaikan, yang diucapkan oleh sang leader, sang Maha Bintang. Dan sampailah kita kepada pembelajaran tentang perusahaan. Dan ini pun menjadi bahan glorifikasi lainnya. Perusahaan menjadi pusat glorifikasi, dan perusahaan pun menjadi pusat yang menebarkan glorifikasi. Dialah yang membesar-besarkan segalanya tentang produknya, tentang sistemnya, dan tentang orang-orang yang sudah berhasil. Hanya seputar ini saja yang kita pelajari, artinya kita hanya mempelajari apa yang tersurat. Lebih dari 15 tahun, saya menggeluti sebuah bisnis berbasis networking atau berbasis jaringan. Dan ujungnya adalah kehancuran. Kenapa sampai terjadi kehancuran tersebut? Karena ternyata ada hal mendasar yang harusnya dipelajari dari awal, tetapi justru itu tidak diajarkan, tidak dijelaskan, dan baru diketahui setelah kehancuran itu terjadi. Satu hal yang biasanya tidak dipelajari dari awal oleh para pelaku bisnis berbasis jaringan adalah kesadaran bahwa networking itu more than business.
bahwa jaringan atau bisnis berbasis jaringan itu bukan hanya sekedar bisnis. Ketika kita menggeluti bisnis yang berbasis jaringan ini, ada satu hal yang akan kita tebarkan kepada orang banyak, yaitu paradigma, ajaran, atau doktrin. Dari semua potongan atau bagian dari bisnis jaringan ini, dari produk, dari marketing plan, dari support system atau leadernya, dari cara kerja yang ditawarkan, sesungguhnya ada satu doktrin atau paradigma yang bisa kita lihat. Paradigma seperti apa yang diajarkan. Pada umumnya, paradigma ini tidaklah tertulis di dalam visi, di dalam misinya. Dia seringkali tidak tersurat, tetapi tersirat. Dan inilah biasanya yang tersirat di dalam umumnya bisnis berbasis networking. Yang pertama adalah materialism. Bisa dilihat leadernya semua bicara sukses, dan ukuran suksesnya adalah materi. Karena materialism memang merupakan racun yang paling ampuh, yang mudah diserap oleh kebanyakan orang. Karena paradigma awalnya berangkat dari materialism, maka dia akan melahirkan perbudakan. Pikiran orang diperbudak dengan materialism, dan fisiknya diperbudak oleh kerja keras. Sebagai bahan bakar utamanya adalah flexing, iming-iming. Paradigma tidak tersurat inilah yang seringkali disebarkan melalui bisnis yang berbasis jaringan. Tahun 2008, saya mengakhiri perjalanan di dunia networking dengan membawa pengalaman tersendiri, dan sejak tahun 2008 sampai tahun 2023 ini, saya tidak pernah menemukan satu konsep pendidikan yang bersifat top-down yang menjelaskan dulu paradigma apa yang ingin dikembangkan oleh bisnis networking tersebut. Pola pendidikannya rata-rata adalah bersifat bottom-up dari hal-hal terkecil dulu, dan hal terbesarnya, paradigmanya atau doktrinnya, justru itu yang tidak dijelaskan. Pola edukasi inilah yang akan kami ubah melalui PT Eden Network Indonesia. Tim Eden Network menyadari bahwa networking is more than business. Dan hal ini pula yang sebaiknya Anda pahami dari awal, Anda sadari dari awal. Maka Anda harus memahami paradigma apa yang ingin dikembangkan dan ingin ditebarkan, serta ingin ditularkan kepada orang banyak melalui Eden Network ini. Dan setelah Anda memahami paradigmanya, barulah Anda mempelajari hal-hal kecil lainnya. Paradigma, ajaran, atau doktrin yang ingin ditebarkan oleh Eden Network adalah ilmu dan keterampilan. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala antara ilmu, harta, dan tahta, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu, sehingga harta dan tahta pun akhirnya didapatkan. Berbeda dengan paradigma yang biasa ditebarkan di dalam bisnis networking pada umumnya. Yang dieluk-elukan itu adalah mereka yang mendapatkan bonus besar. Tidak jadi masalah tidak bisa bicara pun, tidak jadi masalah tidak berilmu pun, yang penting bonusnya besar. Leader seperti itulah yang akan diglorifikasi. Leader seperti itulah yang akan dijual sebagai orang sukses. Keilmuan dan keterampilan seolah-olah bukan merupakan hal yang penting. Karena Eden Network ini mengutamakan ilmu dan keterampilan, maka setiap orang yang akan bergabung di Eden ini harus masuk dulu di website hanya online, karena website ini adalah merupakan pintu pertama untuk mengedukasi calon mitra bisnis. Kami ingin memastikan dulu bahwa orang yang ingin bergabung adalah orang yang mau belajar, adalah orang yang mau memperkaya dirinya dengan ilmu dan keterampilan. Dan di video yang berikutnya nanti akan kami jelaskan ilmu dan keterampilan apa yang harus dimiliki. Dengan ilmu dan keterampilan itulah nanti orang bisa masuk ke dalam ranah kerja cerdas. Bukan hanya menggunakan otot, tetapi juga menggunakan apa yang ada di dalam kepala. Dan kerja cerdas inilah yang akhirnya akan menghasilkan kerja mudah. Kesimpulannya, dengan ilmu dan keterampilan, maka materi bisa didapatkan insya Allah dengan cara mudah pula. Kalaupun materi masih menjadi sesuatu yang harus diglorifikasi, maka tujuan dari glorifikasi itu adalah agar mendorong orang mau belajar, mau memperkaya dirinya dengan ilmu dan keterampilan. Materi tidak dijadikan ukuran utama sebagai sebuah kesuksesan, tetapi dia hanya dijadikan motivasi untuk mendorong orang mau memperkaya dirinya dengan ilmu dan keterampilan. Dan setelah orang memahami, kemudian mau memulainya dengan memperkaya diri dengan ilmu dan keterampilan, barulah Anda pelajari hal-hal kecilnya, sehingga Anda bisa melihat hal-hal kecil ini menggunakan ilmu dan keterampilan.
Kesimpulannya adalah melalui Eden Network ini Anda bukan hanya menebarkan tentang produk, marketing plan, support system perusahaan dari Eden Network ini, tetapi Anda harus menyadari kalau yang kami bagikan kepada Anda adalah sesuatu yang tidak baik, maka Anda pun akan menebarkan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Dan sebaliknya, kalau yang kami jelaskan, yang kami praktekkan adalah paradigma dan doktrin yang baik, yang harus Anda tanyakan kepada diri sendiri adalah, apakah Anda tidak akan menebarkannya kepada orang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.